Assalamualaikum, saya Widi Mutakin, founder dari Expo Studio. Di video kali ini, saya ingin mengulas proyek desain rumah kami yang terbaru, yaitu rumah tinggal 2 lantai, dengan lebar lahan 6 meter dan panjang 12 meter. Rumah ini memiliki 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Untuk data teknis, dapat Anda lihat di bagian akhir video. Jujur, untuk desain rumah kali ini, kami menirunya dari rumah yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan kontraktor di Vietnam. Saya tidak tahu cara mengeja bahasa Vietnam, jadi saya tampilkan saja URL-nya di layar. Saya suka sekali dengan desain rumah yang satu ini. Desain aslinya sepertinya hanya memiliki lebar 5 meter, jadi kami perlu ubah sedikit agar sesuai dengan ukuran tanah proyek yang kami sedang garap. Secara gaya desain, rumah ini kami rasa masuk ke dalam kategori modern secara umum. Kalau dibilang minimalis, sebenarnya tidak tepat juga, karena rumah ini banyak menggunakan aksen-aksen tambahan pada fasadnya. Atap rumah ini kami buat menggunakan spandek pasir dan rangka baja ringan sebagai penyangganya. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan 3 bulatan di atas atap ini, mereka adalah turbin ventilator. Pada dasarnya, mereka adalah perangkat yang dapat mendinginkan suhu bangunan tanpa menggunakan energi listrik. Desainnya yang unik memungkinkan ia berputar ke satu arah saja, terlepas ke arah manapun angin bertiup. Jadi, anginlah yang memutarnya. Baling-baling di dalamnya yang ikut berputar, pada akhirnya mendorong udara panas di bawah atap keluar. Selain atap spandek, di bagian belakang rumah ini, kita juga bisa mendapati atap dak beton dan skylight yang ditutup tempered glass. Dak beton ini bermanfaat untuk tempat tangki air, dan bisa juga untuk tempat unit AC outdoor. Untuk cerobong skylight, tidak lupa kami tempatkan lubang agar udara panas dapat mengalir. Kami tutup dengan mesh agar serangga tidak bisa masuk ke dalam. Kalau teman-teman penasaran kenapa ada warna hitam di bawah tempered glass, warna hitam ini adalah Eva Foam. Eva ini bukan nama ibu pemilik toko atau merek dagangnya, tapi nama dari bahan kimianya. Setelah melihat atapnya, mari kita periksa desain garasinya. Rumah ini memiliki pintu garasi depan dengan 2 mekanisme yang berbeda. Satu bilah pintu kami buat model ayun untuk mempermudah orang atau pejalan kaki lewat. Sedangkan sisa pagar lainnya, yaitu untuk keluar masuk mobil, memiliki mekanisme geser dan tikung. Kalau teman-teman baru melihat pagar model ini, pada dasarnya ia dapat dibuka dengan pertama mendorong daun pagar di ujung ke dalam sedikit. Kemudian, seluruhnya didorong ke samping. Pintu pagar akan berbelok mengikuti relnya. Model pagar geser tikung ini bisa menjadi solusi ideal untuk rumah dengan lahan yang terbatas. Kekurangan dari area parkir ini adalah ia hanya bisa memuat mobil kecil yang panjangnya tidak lebih dari 4 meter. Kalau mobil yang panjang seperti Alphard bisa saja diparkir di sini, hanya saja pagarnya jadi tidak bisa ditutup. Selain mobil kecil, masih ada space di area parkir ini untuk 1-2 buah motor. Baik, di samping garasi, Anda bisa menemukan taman kecil dan teras. Ukuran tamannya memang tidak besar, tapi setidaknya masih bisa memuat pohon berukuran sedang. Tentunya, taman hijau seperti ini sangat bermanfaat dalam menyegarkan atau menjaga kualitas udara di sekitar rumah. Kami sediakan bangku kecil agar teras depan bisa berfungsi sebagai ruang tunggu untuk tamu yang berkunjung sebentar. Mari kita masuk ke dalam rumah. Setelah melewati pintu utama, kita akan disambut dengan ruang tamu yang sederhana, tapi terasa hangat dan nyaman. Kami pilihkan produk sofa 2-seater. Anda bisa saja menggantinya dengan sofa 3-seater kalau mau, dengan menghilangkan pot tanaman dan memindahkan side table-nya ke sisi seberang. Khusus tembok di sisi ruang tamu dan makan, kami tambahkan wall panel bermotif terrazzo putih. Dengan ini, dinding tidak terkesan monoton, tapi juga tetap tidak terlalu kontras dibandingkan dengan dinding putih lainnya yang ada di rumah ini. Perlu kami informasikan bahwa konsep dasar untuk area tamu dan area makan di rumah ini adalah clean look. Maksudnya, kami berusaha menyembunyikan segala bentuk ketidakrapian dari pandangan mata dan menonjolkan kebersihan dan kesederhanaan di permukaan. Konsekuensinya adalah kita harus membuat ruang-ruang untuk menyimpan barang-barang yang tercecer, tetapi secara kamuflase.
seperti membuat laci atau pintu kabinet yang hampir tidak terlihat mata secara sekilas. Contoh, coffee table atau meja di tengah ruang tamu ini seolah terbuat dari balok marmer hitam yang solid. Padahal sebenarnya tidak. Ia memiliki banyak kompartemen tersembunyi dalam bentuk laci-laci penyimpanan. Ruang tamu yang juga merangkap ruang keluarga ini sudah dilengkapi dengan perangkat TV LED dan kabinet pendukungnya. Kabinet TV kami desainkan bermotif marmer putih dengan backdrop panel WPC atau HPL bermotif kayu natural. Tirai di sisi TV kami pilihkan model gulung untuk menghemat ruang. Perlu Anda catat bahwa ada banyak jenis produk tirai gulung tersedia di pasaran. Ada yang didesain untuk menempel pada tembok di atas jendela. Ada juga yang menempel langsung pada kusen jendela. Ada yang dioperasikan secara manual dengan tali kendali atau pull cord. Dan ada juga yang menggunakan motor dan baterai sehingga bisa dikendalikan dengan remote atau handphone. Untuk menjaga kesan luas atau lega, kami sengaja tidak membuatkan partisi di antara ruang keluarga dan ruang makan. Meja makan kami desain secara custom dengan bentuk-bentuk yang melengkung menggunakan material marmer putih, kuningan, dan kayu. Jujur, desain asli dari meja makan ini terinspirasi dari 3D model dining table yang kami unduh dari internet. Hanya saja, kami olah lebih lanjut agar bentuknya sesuai dengan kondisi layout rumah dan supaya pas menampung 4 orang saja. Kabinet atasnya kami buat dengan finishing HPL motif kayu. Sekali lagi, karena konsep clean look tadi, kabinet ini pun memiliki bukaan yang tersembunyi, sehingga seolah tidak ada kompartemen di dalamnya. Meskipun menarik, konsep clean look ini tentunya tidak bisa kita bawa ke seluruh area rumah. Berbeda dengan showroom di toko, area-area servis di rumah tinggal seperti dapur dan laundry butuh sedikit berantakan agar dapat berfungsi secara normal. Solusi untuk tantangan ini adalah kami tempatkan partisi yang dapat menutup pandangan langsung dari area tamu ke arah dapur dan laundry. Partisi pertama berfungsi ganda sebagai backdrop TV, dan partisi kedua adalah yang berwarna putih berada tepat di sisi ruang makan. Dalam rangka mengoptimalkan setiap jengkal ruang yang ada di rumah ini, area bawah tangga kami manfaatkan sebagai area laundry. Pertama, ada 2 pintu kecil yang tersembunyi. Kita bisa memanfaatkannya sebagai lemari penyimpanan atau bisa juga untuk lokasi pompa air. Meja konsol, tempat menyetrika pakaian, berada tepat di balik partisi putih, tersembunyi dari pandangan tamu yang berkunjung. Sampai di sini, mungkin teman-teman penasaran, lalu di mana mesin cucinya? Nah, ini yang unik, mesin cucinya agak masuk tersembunyi di bawah tangga. Dengan layout seperti ini, kesan berantakan dari rumah dapat lebih diminimalisir. Hanya saja, kekurangannya adalah kita harus menunduk atau berlutut untuk dapat mengakses mesin cuci. Jika belum terbiasa, hati-hati saja karena kepala Anda dapat dengan mudah terbentur tembok di atasnya. Berbelok ke kiri dari ruang makan, kita akan mendapati dapur. Dapur ini memang tidak berukuran besar, tapi secara fungsi sudah cukup lengkap. Untuk kompor, kali ini kami pilihkan model gas, bukan model induksi, menimbang besarnya energi listrik yang dibutuhkan. Untuk menyimpan tabung gasnya, di sisi kanan oven, kami desainkan satu kompartemen khusus yang dapat dibuka dan ditutup dengan cara digeser seperti laci. Di sisi kiri, Anda bisa menemukan banyak kompartemen taktis yang terbuka di area dekat microwave. Area ini lebih tersembunyi, sehingga tidak masalah kalau terlihat sedikit berantakan. Sekadar mengingatkan, kalau Anda belum subscribe channel ini, mohon subscribe dulu, agar tidak ketinggalan konten desain rumah menarik lainnya. Jika Anda membutuhkan jasa desain dan bangun rumah yang terintegrasi, baik arsitektur maupun interiornya, jangan ragu untuk menghubungi kami. Dari samping kulkas, kita bisa menemukan pintu untuk mengakses toilet atau kamar mandi. Hal pertama yang Anda lihat saat masuk kamar mandi ini adalah cermin dan wastafel yang unik. Ide awal saya adalah wastafel yang terbuat dari marmer onyx hijau. Tapi karena harga marmer onyx asli tidak murah, sebagai alternatif, Anda bisa memesan wastafel mirip seperti ini dari material beton yang dilapisi keramik bermotif marmer hijau atau warna lain sesuai selera. Ada banyak pengrajin yang bisa membuatnya.
Jadi, tidak harus dengan batu onyx atau marmer asli lainnya jika itu dianggap terlalu mahal. Kamar mandi ini menerapkan konsep area basah dan kering sebagaimana kamar mandi di negara-negara barat pada umumnya. Itulah sebabnya area shower kami tutup dengan kaca agar cipratan air tidak masuk ke area kering. Model pintu kaca kami pilihkan yang sliding atau geser untuk mengurangi kebutuhan ruang. Sampai di sini, mungkin Anda jadi penasaran, kok menggunakan material kayu di kamar mandi? Apakah tidak cepat lapuk atau rusak? Ini bukan kayu asli ya teman-teman. Anda bisa menggunakan SPC atau laminate wall panel misalnya yang tahan air. Jadi, penampakannya saja seperti kayu, tapi mereka bukan kayu dan tidak masalah jika terkena air. Sekarang, kita kembali lagi ke arah dapur. Rumah ini memiliki taman kecil di bagian belakangnya. Saat memasak, selain menyalakan cooking hood, jendela ke arah taman ini bisa dibuka untuk lebih membebaskan area tengah rumah dari uap atau asap masakan. Jika jendela ke taman depan dan ke taman belakang dibuka secara bersamaan, tentunya ini akan memicu terjadinya cross ventilation sehingga udara di dalam rumah akan senantiasa segar. Anda bisa memanfaatkan sebagian atau seluruh taman belakang sebagai area jemur. Untuk keluarga kecil, jemuran tembok model lipat mungkin sudah cukup. Sedangkan untuk keluarga yang lebih besar, Anda mungkin perlu membentangkan seling jemuran dari tembok ke tembok. Kami desainkan kanopi tempered glass di atas area ini agar pakaian yang dijemur terlindung dari air hujan, akan tetapi tetap dapat menerima cahaya dan panas matahari. Di area ini, kami desainkan juga janitorial kecil, tempat membersihkan kain pel dan semacamnya. Sebelum kita naik ke atas, kalau Anda perhatikan, ruangan tengah dan juga dapur memiliki lampu dengan lubang berupa garis-garis hitam yang memanjang. Kalau Anda penasaran dengan model lampu ini, mereka biasa disebut dengan istilah magnetic rail lighting. Disebut rail karena pada dasarnya lubang hitam yang memanjang ini adalah rel. Dan disebut magnetic karena pada dasarnya cara modul-modul lampu bisa menempel pada rel-relnya adalah dengan magnet. Dengan magnetic rail lighting, Anda secara fleksibel bisa menambahkan dan memindahkan modul-modul lampu sesuai kebutuhan. Ada modul lampu yang berbentuk kotak besar, ada yang berbentuk bulatan-bulatan kecil, ada yang berbentuk spotlight, dan sebagainya. Sekarang, mari kita menuju ke tangga. Anda bisa melihat kalau kami pilihkan marmer hitam untuk jadi pijakan di setiap anak tangganya. Tadinya, kami pilihkan warna putih, tapi kesannya kok jadi terlalu monoton. Warna hitam yang berselang-seling dengan putih sebenarnya bisa bermanfaat agar mata kita lebih awas saat menaiki atau menuruni tangga. Area tengah tangga terlihat terang karena disitulah tempat skylight berada, yaitu yang sebelumnya kita lihat saat membahas atap. Ketika malam tiba, area tangga ini tetap tidak kekurangan cahaya karena ada lampu-lampu downlight di atasnya dan juga ada lampu-lampu LED kecil di bagian bawah di setiap dua anak tangga. Produk LED kecil yang kita gunakan ini adalah dari Enlighten. Sampai di lantai atas, kita akan mendapati sebuah lorong yang di dinding seberangnya terdapat aksen WPC sluts yang dilengkapi dengan variasi bara kuningan dan LED strip. Sekilas, lorong ini hanya memiliki 3 pintu. Mereka adalah pintu hitam di sisi kanan dan kiri untuk mengakses kamar-kamar tidur. Sebenarnya, ada pintu keempat yang tersembunyi di antara aksen WPC untuk mengakses kamar mandi. Pintu model ini biasa juga dikenal dengan istilah pintu kamuflase. Untuk sekarang, mari kita tengok kamar mandinya dulu. Pada dasarnya, kamar mandi di lantai 2 ini memiliki konsep desain yang sama dengan yang ada di lantai 1. Bedanya adalah bentuknya yang lebih memanjang ke arah belakang dan juga sedikit lebih luas. Sebagaimana kloset di bawah, kloset di kamar mandi ini kami buat tidak menghadap ke arah kiblat dan juga tidak membelakanginya. Ini adalah aturan syariat yang penting Anda perhatikan jika Anda seorang Muslim. Terutama kalau Anda ingin membangun rumah atau biasa membangunkan rumah untuk orang lain. Karena alasan-alasan inilah kami desain wastafel dan juga kabinet-kabinetnya berbeda dengan yang berada di bawah. Bila Anda naik tangga dan sampai di lorong, kemudian berbelok kanan, Anda akan mendapati kamar utama. Kamar ini
memiliki luasan sekitar 5 kali 3 meter dengan jendela yang menghadap ke taman belakang. Kami pasang wallboard motif marmer abu tua yang diapit 2 kolom dari kuningan sebagai aksen utama di kamar ini. Kamar ini juga memiliki meja kerja dan kabinet khusus untuk menyimpan buku dan dokumen. Di samping itu, tidak lupa kami desainkan lemari baju yang cukup besar mengikuti kontur dinding dengan meja dan cermin rias cukup besar di tengah-tengahnya. Cahaya sangat penting dalam kegiatan merias. Itulah sebabnya kami sediakan banyak lampu dari samping, depan, dan juga dari atas menggunakan modul lampu magnetic rail tersendiri. Secara umum, seluruh kabinet di kamar ini kami desain dominan dengan warna putih. Warna coklat kayu menjadi warna fokus, menandakan area di mana terjadinya aktivitas sang penghuni rumah berada. Keluar dari kamar utama, kita bisa mendapati 2 pintu untuk kamar anak-anak. Kamar yang di kanan lebih cocok untuk anak perempuan karena memiliki balkon yang lebih privasi. Kamar ini kami desain memiliki meja dan kabinet belajar. Meskipun ukurannya tidak besar, sudah cukup untuk bisa belajar dengan nyaman. Lemari baju kami desain secara custom sebagaimana kamar-kamar yang lain. Karena ruang yang tidak terlalu lebar antara lemari dan tempat tidur, 2 pintu besarnya sengaja kami buat dengan sistem sliding. Panel dinding di sisi kasur dapat disesuaikan dengan warna favorit sang anak. Anggaplah untuk kamar ini, warna favorit sang anak adalah hijau. Dari kamar, kita bisa mengakses balkon yang di luar. Inilah kenapa saya katakan kamar ini lebih cocok untuk anak perempuan, karena balkonnya yang ditutupi oleh kolom-kolom PVC hollow, membuat balkon ini terasa lebih privasi. Kalau kita masuk ke pintu kamar yang ada di sisi kiri, kita bisa mendapati kalau kamar ini pada dasarnya adalah mirror atau cerminan dari kamar yang ada di sisi kanan. Jadi, secara umum semuanya sama. Yang sedikit membedakan adalah pemilihan produk kursi belajar dan warna wall panelnya. Anggaplah kamar ini diperuntukkan untuk anak laki-laki yang warna favoritnya adalah biru. Demikianlah house tour dari desain rumah kami yang terbaru. Berikut adalah data teknisnya, seandainya Anda memerlukannya. Mohon dicatat bahwa semua biaya yang tertera hanyalah perkiraan berdasarkan kondisi pasar di awal tahun 2025 untuk wilayah Jabodetabek. Biaya real akan sangat tergantung pada waktu dan lokasi Anda berada. Jika Anda memerlukan dana rumah ini, Anda bisa mengunduhnya secara gratis melalui link yang ada di bagian deskripsi. Dan jika Anda perlu jasa desain rumah yang lengkap dan terintegrasi, maka insya Allah kami dari tim Expo Studio siap untuk membantu Anda. Untuk terus update ulasan rumah seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini dan juga follow sosial media kami yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.